Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Di sini saya akan menceritakan tentang pelepasan agung Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha meninggalkan istana. Untuk menyambut kelahiran cucunya, Raja menyelenggarakan satu pesta yang sangat besar dan meriah. Pangeran Siddhartha kelihatan tidak senang dan murung. Pangeran Siddhartha dengan berhati-hati mendekati raja untuk memohon izin untuk mencari obat terhadap usia tua, sakit, dan meninggal. Raja sangat marah luar biasa dan menyebabkan Pangeran Siddhartha mengajukan 8 macam anugerah. Lalu raja mengabulkan permohonan tersebut dengan mengatakan, lebih baik aku turun tahta daripada aku tidak mengabulkan permohonan. 8 macam anugerah tersebut terdiri dari anugerah supaya tidak menjadi tua, anugerah supaya tidak menjadi sakit, anugerah supaya tidak meninggal, anugerah supaya ayah tetap bersamaku, anugerah supaya semua wanita yang ada di istana bersama-sama dengan kerabat lain, anugerah supaya kerajaan ini tidak berubah dan tetap seperti sekarang, anugerah supaya mereka yang pernah hadir pada pesta kelahiranku dapat memandangkan semua nafsu keinginan, anugerah supaya aku dapat mengakhiri kelahiran, usia tua, dan kematian. Mendengarkan pernyataan di atas, Raja Sudahano menjadi kaget dan kecewa, dan raja menjawab semua hal tersebut di atas itu berada di luar kemampuannya. Raja tetap tidak memberi izin dan Pangeran Siddhartha masuk ke kamar istri dan anaknya dan memandangi anaknya dengan perasaan gembira dan haru karena tidak lama lagi beliau akan meninggalkannya. Berhubungan tekadnya yang sudah bulat untuk mencari obat agar tidak menjadi tua, sakit, dan meninggal. Pangeran memanggil Chahna dan memerintahkan untuk menyiapkan kuda Kantaka. Pangeran kembali lagi ke kamar istri dan anaknya lalu pergi meninggalkan istana. Pada saat meninggalkan istana, Pangeran Siddhartha berusia 29 tahun tepat pada bulan Asada. Perjalanan dilanjutkan melintasi perbatasan negara Sakya, Kolya, dan Mal. Dan kemudian dengan satu kali loncatan menyeberangi sungai Anoma. Sampai di tepi sungai Anoma, Pangeran turun mencapai kesempurnaan. Bertapa Gautama meneruskan perjalanannya dan pada sore hari tiba di Gaya. Ia memilih tempat untuk bermeditasi di bawah pohon Bodhi, Vilchu Realigosa. Kemudian mempersiapkan tempat duduk di sebelah timur pohon tersebut. Dengan berlaksana rambut kering pemberian seorang pemuda tukang rambut bernama Sotihya. Di tempat inilah Pertapa Gautama bermeditasi dengan menggunakan objek anapanasi. Meditasi dengan menggunakan objek keluar masuknya pernafasan. Ketika bermeditasi, Pertapa Gautama digoda oleh Mara, makhluk jahat, dan bala tentaranya yang bermaksud menghalang-halangi Pertapa Gautama.
pemberoleh penerangan agung. Betapa Gautama berhasil mengalahkan Mara dan bala tentaranya, dan betapa Gautama berhasil mencapai Pubenivasanusatinana, kebijaksanaan untuk dapat melihat dengan terang kelahirannya yang dahulu. Hal ini terjadi pada waktu jaga pertama, yaitu antara pukul 18.00 sampai 22.00. Pada waktu jaga kedua, yaitu antara pukul 22.00 sampai 02.00, betapa Gautama memperoleh Cutupapatanana, kebijaksanaan untuk dapat melihat dengan terang kematian dan tumimbal lahir makhluk-makhluk sesuai dengan karmanya. Kebijaksanaan ini juga disebut dibaca cakunana, kebijaksanaan mata dewa. Pada waktu jaka ketiga, yaitu antara pukul 02.00 sampai 04.00, pertapa Gautama memperoleh Asapakakahayanana, kebijaksanaan dapat menyingkirkan secara menyeluruh semua kekotoran batin. Dengan muka bercahaya terang, penuh kebahagiaan, betapa Gautama dengan suara lantang mengeluarkan pekik kemenangan. Sebab dengan sia-sia aku mencari pembuat rumah ini, berlari berputar-putar dalam lingkaran tumimbal lahir, menyakitkan tumimbal lahir yang tidak habis-habisnya. Pembuat rumah, sekarang telah ku ketahui, engkau tak akan dapat rumah lagi. Engkau tak akan dapat rumah lagi. Semua ataupun telah ku korbankan, semua sendimu telah ku bongkar. Batinku sekarang mencapai keadaan nibbana, dan berhilang semua nafsu-nafsu keinginan. Dikisahkan bahwa pada saat itu Buminter karena gembira, dan di udara sanyup-sanyup terdengar suara musik yang merdu. Semua tempat penuh dengan kehadiran para dewa. Demikianlah Pangeran Siddhartha yang lahir pada tahun 623 SM, menikah pada usia 16 tahun, meninggalkan istana pada usia 29 tahun. Dari kuda, melepaskan pakaian dan perhiasannya, dan diberikan kepada Chahna, mencukur rambut dengan pedang dan melepaskannya ke udara. Disambut oleh Dewa Saka dan membawanya ke surga Tusita untuk dipuja di Culmani Certia. Rambut yang tersisa sepanjang 2 anjuli 2 inci sepanjang hidupnya dan tidak tumbuh-tumbuh lagi. Selanjutnya, Brahmana Gatikara mempersembahkan kepada pangeran keperluan seorang biku yang terdiri dari jubah luar, jubah dalam, kain bawah, ikat pinggang, mangkuk makan, bowol,
pisau cukur, jarum, saringan air. Chahna bersama kuda Kantaka kembali ke istana dan menyerahkan pakaian perhiasan pedang kepada raja, menyiapkan salam perpisahan pangeran kepada raja, putri Yosandara, dan segenap keluarga. Dan Chahna memberitahukan bahwa pangeran sekarang berada di tepi sungai Anoma di negara Mal. Sekalipun raja cemas akan kepergian pangeran, namun kepergiannya tersebut akan mendapatkan hasil yang dapat membantu semua makhluk tersebut dari penderitaan. Sekian cerita dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih.